Kisah ini bermula dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang pria yang diseret oleh semacam pengawal kerajaan. Kemudian sesampainya di luar, ternyata sudah menunggu puluhan bahkan ratusan orang yang meneriaki pria tersebut dengan kata-kata kasar. Dan diketahui bahwa pria ini bernama Jean Baptiste, yang merupakan seorang ahli parfum berasal dari kota Prancis. Ia akan divonis oleh jaksa dengan hukuman mati. Kira-kira apa kesalahan yang dilakukan oleh Jean hingga membuatnya harus divonis dengan hukuman mati? Dan ini adalah kisahnya. Adegan flashback ke masa lalu di mana Jean dilahirkan di sebuah kota yang bernama Paris. Namun sebelum indah seperti sekarang, dulu Paris merupakan kota yang kumuh dan beraroma tak sedap. Di kota inilah Jean lahir dari rahim seorang ibu yang merupakan seorang pedagang ikan. Sebelumnya ibunya juga pernah melahirkan seorang bayi. Namun selalu saja mati. Karena mungkin faktor pengaruh lingkungan yang kumuh, serta tidak adanya tim medis yang menangani proses persalinan. Berbeda dengan bayi-bayi sebelumnya, Jean merupakan bayi yang hebat. Ia mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak ramah sekalipun. Nah, ketika masih kecil, ibu Jean mati karena sesuatu. Kemudian Jean dititipkan kepada seorang perempuan yang bernama Madame Gaillard, yang merupakan pemilik dari panti asuhan. Saat usia 5 tahun, Jean masih belum bisa berbicara. Namun ia memiliki kemampuan yang sangat spesial. Nah, di balik kekurangan itu terdapat kelebihan yang sangat unik, yaitu ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Ia mampu mencium aroma-aroma barang dari jarak yang sangat jauh. Dan karena kemampuan tersebut, Jean dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian pada usia ke-13 tahun, Madame Gaillard tidak memiliki cukup ruang untuk Jean. Sehingga dengan terpaksa ia pun menjualnya kepada si kepala botak. Dan pria ini adalah pemilik usaha penyamak kulit. Bertahun-tahun ia lalui dengan mengabdikan dirinya kepada si bos penyamak kulit ini. Hingga akhirnya suatu hari momen yang ia tunggu-tunggu pun datang. Ia akhirnya diajak oleh bosnya untuk keluar kota. Karena kemampuannya dalam mencium bau sangat baik, Jean sangat menikmati bau-bau yang ia hirup melalui hidungnya. Berbagai macam bau bercampur aduk menjadi satu, membentuk sebuah aroma baru yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Bahkan bau kentut sekalipun berpadu asyik di dalam aroma tersebut. Hingga suatu ketika ia menghirup aroma wangi yang mengarahkannya ke sebuah toko penjual parfum yang sangat terkenal di kota itu. Jean sangat kagum dengan apa yang ia temukan kali ini. Namun kekagumannya tersebut tidak berselang lama, karena ternyata masih ada lagi aroma wangi yang melebihi parfum yang ada di toko tersebut. Kemudian ia pun mengikuti aroma wangi yang tercium oleh hidungnya. Hingga akhirnya ia pun menemukan asal aroma wangi yang sangat menggugah jiwa laki-laki satu ini. Ternyata aroma tersebut berasal dari tubuh seorang wanita yang sedang berjalan membawa seonggok bunga. Jean pun menghampirinya. Dan tanpa tegur sapa, Jean langsung nyelonong begitu saja memegang tangan si wanita itu dan menciumnya. Sontak wanita tersebut pun lari ketakutan. Tak berhenti di situ saja, Jean pun mengikuti aroma tubuh wanita tersebut dengan hidung ajaibnya. Bak seorang anjing pelacak, Jean pun akhirnya menemukan si wanita itu yang tengah duduk santuy sedang mengupas buah-buahan. Buah-buahan ya sob, bukan buah yang lainnya. Dengan diam-diam, Jean menciumi aroma wangi yang dikeluarkan oleh tubuh si wanita itu. Karena terlalu dekat, wanita itu pun tersadar dan hendak berteriak. Dengan cepat Jean membungkam rapat-rapat hidung serta mulut si wanita itu. Saking lamanya ia membungkam, wanita itu pun matoi kehabisan nafas. Tapi bukannya pergi, Jean ini masih penasaran dengan tubuh wangi si wanita berambut merah ini. Dengan sopan, Jean malah membuka baju si wanita dan menciumi sekujur tubuh si wanita ini. Tapi si Jean ini hanya terobsesi pada aroma tubuh si wanita itu.
Jadi dapat dipastikan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kepada si wanita ini. Makanya tadi dibilang jin melakukannya dengan sesopan mungkin. Karena tujuannya yaitu cuman mau menghirup aromanya saja. Kemudian bau wangi yang ia hirup dari tubuh wanita tersebut seperti menghipnotis dirinya. Bahkan ia mulai memikirkan bagaimana cara ia membuat aroma dan mempertahankan aroma tersebut. Sehingga ia tidak akan pernah lagi kehilangan keindahan dari sebuah aroma. Khususnya pada aroma wanita yang sangat wangi itu. Kemudian adegan menampilkan seorang ahli parfum yang bernama Mr. Monsieur. Mr. Monsieur ini dulunya adalah ahli parfum yang cukup fenomenal pada masanya. Namun sekarang ia sudah tidak lagi diminati oleh para penggemar parfum. Karena sudah ada parfum baru yang diciptakan oleh seorang seniman parfum yang bernama Pellicer. Yang lebih menarik dan lebih wangi dibandingkan parfum buatan Mr. Monsieur. Nah, kebetulan siang itu salah seorang pengikutnya membawakan sebuah sampel parfum baru yang mengalahkan parfum miliknya. Mr. Monsieur pun mengujinya dengan menggunakan sapu tangan untuk mengetahui apa saja bahan dasar yang terkandung di dalam parfum tersebut. Beberapa bahan dasar telah ia temukan, namun beberapa bahan berikutnya benar-benar tidak ia ketahui apa saja bahan yang terkandung di dalam parfum tersebut. Nah, malam harinya Mr. Monsieur pun kedatangan tamu yang tak lain adalah Jin Baptiste yang datang untuk mengantarkan kulit kambing pesanannya. Di dalam ruangan tersebut, Jin benar-benar menyukai aroma-aroma yang keluar dari sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan botol parfum. Kemudian melalui hidungnya, Jin pun tahu bahwa Mr. Monsieur sedang membuat sebuah eksperimen untuk mengungkap parfum baru yang menyaingi parfum miliknya, yaitu parfum milik Pellicer. Lalu ia pun menunjukkan bahan-bahan yang terkandung dalam parfum milik Pellicer. Dan di sini Mr. Monsieur pun melihat sebuah bakat yang dimiliki oleh Jin. Kemudian setelah berhasil mengungkap bahan rahasia parfum milik Pellicer itu, Jin lalu meminta izin untuk membuatkannya parfum yang lebih baik lagi dibandingkan parfum milik Pellicer. Dan hasilnya sangat luar biasa. Parfum itu mampu menghipnotis Mr. Monsieur hingga membuatnya merasa seolah-olah berada di surga. Dari apa yang dirasakannya tersebut, Mr. Monsieur pun membeli jin dengan harga yang cukup mahal. Nah, semenjak adanya jin di toko tersebut, Mr. Monsieur meraup keuntungan banyak dari bisnis parfumnya. Bahkan melebihi pada saat masa kejayaannya dulu. Kemudian suatu hari, Mr. Monsieur menjelaskan kepada Jin bahwa dulu pernah ada parfum yang digunakan mumi berumur ribuan tahun lamanya. Namun masih tercium baunya saat dibuka. Dan bau parfum tersebut mampu menghipnotis orang-orang yang mencium aromanya. Hingga saat para ahli parfum menguji apa saja bahan dasar yang digunakan oleh parfum tersebut, mereka hanya mampu menemukan beberapa bahan saja. Dan sisanya masih belum ditemukan sampai saat ini. Mendengar penuturan tersebut membuat Jin mengingat tentang wanita yang memiliki tubuh wangi yang pernah ditemuinya. Kemudian Jin pun meminta kepada Mr. Monsieur untuk mengajarinya bagaimana cara mempertahankan suatu bau. Nah, akhirnya Mr. Monsieur pun mengabulkan permintaannya itu. Mereka pun memulai eksperimen tersebut dengan menggunakan bunga mawar sebagai bahan utamanya. Untuk kemudian diambil sarinya menggunakan cara destilasi. Namun eksperimen tersebut ternyata gagal. Karena berpikir terlalu keras, Jin pun akhirnya jatuh sakit. Dengan sakitnya Jin tentu membuat Mr. Monsieur khawatir. Karena memang saat ini Jin adalah aset berharga baginya. Kemudian di saat kondisinya yang semakin parah, Jin tersadar. Lalu menanyakan kepada Mr. Monsieur apa ada cara lain untuk menyaring sebuah bau. Kemudian Mr. Monsieur pun mengatakan bahwa memang ada cara lain untuk menyaring suatu bau selain dengan cara yang telah ia ajarkan kemarin. Namun ilmu itu hanya dapat dipelajari di sebuah kota yang bernama Grace. Mendengar jawaban tersebut, Jin pun berangsur sembuh dari sakit yang dideritanya. Kemudian ia merencanakan sebuah perjalanan ke kota tersebut untuk mencari pekerjaan serta menimba ilmu di sana. Namun sebelum itu, Jin harus memberi 100 racikan formula parfum baru untuk Mr. Monsieur. Dan Jin pun menyanggupinya. Dan berangkatlah ia dari rumah Mr. Monsieur.
Tak berselang lama tiba-tiba rumah Mr. Monsir roboh dan dikabarkan bahwa Mr. Monsir pun meninggal. Mendengar hal itu pun Jin melanjutkan perjalanannya tanpa harus kembali lagi ke rumah Mr. Monsir. Singkat cerita, berbulan-bulan lamanya Jin pun mengarungi panjangnya jalan. Di sebuah jalan ia menemui aroma wangi yang sebelumnya pernah ia cium. Dan ternyata aroma tersebut berasal dari tubuh wanita yang lagi-lagi berambut merah. Kemudian Jin pun mengikuti aroma si wanita itu hingga mengantarkannya sampai di kota yang ia dambakan, yaitu kota Grace. Wanita ini bernama Laura, yang merupakan putri seorang bangsawan yang bernama Aton. Kemudian scene berganti memperlihatkan seorang wanita yang tengah memanen sebuah bunga. Nah, singkat cerita, Jin juga bekerja di tempat yang sama dengan tempat si wanita tadi. Di tempat ini Jin mempelajari bagaimana cara menyaring bau dengan teknik yang berbeda dan belum pernah ia temui sebelumnya, yaitu dengan membiarkan bunga yang akan diambil aromanya mati begitu saja dan menyerapnya dengan sebuah lemak binatang untuk kemudian didestilasi menggunakan alat tertentu. Dari sini ia mulai memikirkan ide gilanya untuk melakukan sebuah eksperimen menggunakan tubuh seorang wanita perawan untuk diambil baunya dengan cara didestilasi. Dan wanita yang dijadikan percobaan kali ini adalah wanita yang kita lihat tadi. Namun percobaan kali ini ternyata gagal. Cara tersebut sama sekali tidak menyaring bau si perempuan tadi. Kemudian malam harinya ia mulai melakukan eksperimen lagi. Kali ini ia mencoba dengan cara yang lebih aman. Kemudian ia mulai melumuri tangan si wanita itu dengan lemak binatang. Pada awalnya Jin hanya ingin mengambil sampel dari tangan si wanita itu. Namun si wanita menolaknya dan menyuruh Jin untuk pergi dari sana. Karena rencananya belum terlaksana, akhirnya Jin pun menghabisi wanita itu. Kemudian Jin mulai melumuri tubuh si wanita dengan sebuah kain yang telah ia beri lemak binatang. Jin juga memotong rambut si wanita untuk kemudian diambil baunya. Hingga akhirnya Jin pun berhasil menyaring aroma tubuh si wanita itu dengan cara barunya sendiri. Ini merupakan penemuan mayat wanita kedua kalinya di minggu ini. Kemudian seolah tak puas dengan apa yang ia dapat, Jin pun melakukannya lagi. Namun kali ini targetnya adalah wanita yang masih perawan. Dan di sebuah malam, ia kembali mencuri 2 gadis bangsawan, lalu melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan sebelumnya. Dan kali ini parfum yang ia buat dari aroma wanita itu mampu menghipnotis majikannya. Seolah ada aura baru yang terpancar dari tubuh Jin. Keesokan harinya mereka menemukan lagi mayat perempuan yang terampung di sungai. Karena mayat ini adalah seorang bangsawan, masalah ini pun mulai dianggap serius oleh para petinggi di kota tersebut. Mereka pun mulai mengadakan rapat dan salah satu di antara mereka menyarankan diadakannya jam malam untuk mengantisipasi terjadinya hal yang serupa. Di samping itu, semakin hari Jin semakin ketagihan dengan parfum yang ia ciptakan. Dan parfum itu dari ekstrak tubuh seorang wanita. Jadi ceritanya si Jin ini sudah jadi psikopat dan korbannya pun semakin banyak. Karena kemampuan menciumnya itu sangat tajam, Jin lalu berhasil dalam melakukan aksinya. Dan tak ada satupun orang yang mengetahui aksi kejinya itu. Sementara itu, Jin telah mencapai dengan apa yang ia cari. Dia pun mulai menyampurkan satu persatu ekstrak dari tubuh wanita perawan yang telah ia kumpulkan. Hanya tinggal satu lagi, yaitu aroma tubuh dari si cantik Laura. Karena merasa bahwa pelaku dari pembunuhan wanita masih berkeliaran di luar sana, ayah Laura pun memutuskan untuk membawa putrinya keluar kota agar lebih aman. Kemudian hal itu ternyata telah diketahui oleh Jin melalui penciumannya yang sangat tajam. Ia pun bergegas pergi menyusulnya. Di samping itu, saat seekor anjing milik salah satu wanita yang terbunuh tadi menemukan pakaian majikannya, majikan Jin melihatnya dan menemukan rambut serta pakaian milik si wanita. Melalui bukti ini ditetapkanlah Jin sebagai pelakunya. Namun berita tersebut belum diketahui oleh ayah Laura. Hingga suatu malam, Jin dengan ajaibnya berhasil masuk ke dalam kamar Laura lalu hendak menghabisinya.
Namun sebelum itu, ia melihat betapa cantiknya para wanita satu ini. Jadi sayang gitu kan kalau mau dihabisi. Tapi karena si jin ini udah jadi psikopat yang terobsesi dengan impiannya tentang aroma tubuh wanita, ia pun menghabisi Laura. Dan pagi harinya, ayah Laura hanya dapat menatap putrinya yang telah mati. Dari ekstrak tubuh Laura yang telah didapatnya, lengkaplah sudah racikan formula parfum buatan jin. Namun tak berselang lama, jin pun tertangkap dan diadili oleh ayah Laura, serta ribuan rakyat lainnya yang menunggu di halaman. Saat para penjaga hendak membawa jin keluar penjara, ia terlebih dahulu memberi hipnotis para penjaga tersebut dengan parfum racikannya sendiri. Hingga ia dibawa keluar penjara bak seorang pangeran. Di dalam kereta kencana yang membawanya keluar penjara, ia mengoleskan setetes parfum sekeliling lehernya. Ribuan rakyat pun menyaksikannya keluar dari dalam kereta tersebut. Bahkan sang eksekutornya sampai bertekuk lutut dan menyatakan dengan bibirnya sendiri bahwa jin tak bersalah. Begitupun dengan seluruh rakyat yang menyaksikan adegan tersebut, yang tampak bingung dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian tak berselang lama, jin mulai mengeluarkan senjata dahsyatnya, yaitu parfum beraromakan tubuh wanita yang telah ia teteskan pada sebuah sapu tangan, lalu mengibas-ngibaskannya. Seketika, seluruh rakyat yang menyaksikannya terhipnotis oleh aroma parfum yang memabukkan itu. Ayah Laura yang menyaksikan adegan tersebut pun tampak tercengang melihatnya. Ribuan rakyat yang berada di sana pun tanpa sadar melakukan ritual membajak sawah secara bersama-sama. Nah, setelah kejadian itu, para rakyat di kota Grace dibuat kebingungan dengan apa yang barusan terjadi. Nah, sore harinya, para petinggi di kota Grace kembali melakukan penyelidikan dan ditetapkanlah sang majikan jin bersalah atas pembunuhan wanita tak berdosa di kota Grace. Dan dengan begitu, ditutuplah kasus pembunuhan tersebut. Sementara itu, karena tujuan datang ke kota Grace telah terpenuhi, jin pun memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan penuh rasa penyesalan yang telah ia buat dan seluruh tujuan yang telah tercapai, dengan sengaja jin menyiramkan sisa parfum racikannya ke sekujur tubuhnya. Hingga kemudian orang-orang di kota Paris di kala itu mengerumuni dan mengerogoti tubuh jin, selayaknya seekor zombie, hingga tak tersisa sama sekali. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy.